Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ananda Nazri beserta rekan saya Fajriani Lalati Solihah. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Berikut ini adalah tugas yang akan kami presentasikan, yaitu tentang obligasi syariah atau sukuk. Pengertian sukuk. Secara bahasa, sukuk berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak atau plural dari kata sak yang memiliki arti dokumen atau lembaran kontrak yang serupa dengan sertifikat atau notes. Secara praktis, sukuk merupakan bukti atau klaim kepemilikan terhadap aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk atau underlying asset. Obligasi syariah atau sukuk adalah surat berharga atau efek syariah, bisa disebut juga bukti kepemilikan sebagai instrumen investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad syariah yang melandasinya atau underlying transaction. Landasan hukum sukuk. Dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 275 dan hadis Nabi riwayat Imam Al-Tirmizi dari bin Auf Al-Muzani, artinya perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslim kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Karakteristik suku. Yang pertama, merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat atau beneficial title. Yang kedua, pendapatan berupa imbalan atau kupon, margin, dan bagi hasil sesuai akad yang digunakan. Ketiga, terbebas dari unsur riba, gharar, dan masyir. Yang keempat, penerbitannya melalui Special Purpose Vehicle atau SPV. Yang kelima, memerlukan underlying asset. Yang keenam, penggunaan setiap bagian dari hasil atau pendapatan yang diperoleh harus sesuai dengan prinsip Islam. Berikutnya jenis suku. Jenis suku ada dua, yaitu berdasarkan pihak penerbitan. Yang pertama, suku koperasi. Yang kedua, suku surat berharga syariah. Selanjutnya yaitu ada jenis sukuk yang berdasarkan dari jenis akadnya. Itu yang pertama ada sukuk ijaroh, yang kedua ada sukuk mudarobah, sukuk istisna, sukuk musyarakah, sukuk murabahah, sukuk muzoroah, sukuk kafalah, sukuk wakalah, sukuk murabahah, dan sukuk musakoh. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk yaitu yang pertama itu obligator. Obligator adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai dengan sukuk jatuh tempo. Kemudian yang kedua itu ada Special Purpose Special atau SPV, yaitu adalah badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk dengan fungsi yaitu sebagai penerbit sukuk, menjadi counterpart pemerintah dalam transaksi pengalihan aset, kemudian bertindak sebagai wali amanat untuk mewakili kepentingan investor. Yang ketiga ada investor, adalah pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, margin, dan nilai nominal sukuk sesuai dengan partisipasi masing-masing. Kemudian ada syariah advisor, yaitu sebagai pihak yang memberikan fatwa atau pernyataan sesuai terhadap prinsip-prinsip syariah atas sukuk yang diterbitkan. Yang kelima adalah wali amanat, yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang sukuk sesuai dengan yang diperjanjikan. Kemudian yaitu resiko penerbitan dalam sukuk. Menurut Manan dalam bukunya Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Keadilan Agama, menyatakan bahwa resiko sukuk adalah ketidakpastian pada hasil yang diterima, di mana seharusnya hasil mencerminkan nilai dari suatu aset, modal, atau pendapatan. Resiko sukuk merupakan resiko yang tingkat resikonya lebih rendah dibandingkan dengan tingkat resiko obligasi konvensional. Hal ini disebabkan oleh pendanaan dan underlying asset.
Risiko gagal bayar pada saat jatuh tempo merupakan salah satu risiko yang ada pada sukuk. Kemudian produk sukuk. Terdapat dua jenis sukuk yang dapat dimiliki oleh masyarakat, yaitu sukuk retail atau SR dan sukuk tabungan atau ST. Sukuk retail merupakan produk investasi yang diperuntukkan bagi perorangan warga negara Indonesia dan dikelola dengan tidak mengandung unsur maisir, gharar, atau riba. Kedua, produk investasi syariah sukuk tabungan ini juga merupakan produk investasi yang disediakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan yang dimana dari materi ini yaitu sukuk merupakan salah satu instrumen dalam pasar keuangan syariah. Adanya persyaratan harus ada underlying aset serta kegiatan atau proses yang di dalamnya sudah berlandaskan sesuai dengan syariah menunjukkan bahwa berinvestasi dengan sukuk tidak mengkhawatirkan bagi investor yang bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah. Sukuk melibatkan beberapa pihak, diantaranya pihak yang membutuhkan dana, pihak yang menerbitkan sukuk, dan pihak yang berinvestasi. Penerbit sukuk merupakan pengelola dana investasi di mana dia juga bertanggung jawab atas pembagian laba antara pengelola dana dan investor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.